Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kita. Tak lupa juga salawat serta salam kita tuturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam dari zaman kegelapan hingga yaumil akhir nanti. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Zulfan Haidir selaku moderator di sini. Tanpa berlama-lama kita langsung saja berikan kepada saudara Diki Syahrul yang akan menyampaikan materi pertama. Kepada saudara Diki Syahrul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang problematika kompetensi subjek dakwah, media dan dana dakwah. Yang pertama adalah subjek dakwah atau dai. Pengertian dai adalah setiap orang yang mengajak atau memerintahkan orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala atau jalan kebenaran Allah, atau mengajak orang yang untuk memahami dan mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Subjek dakwah apalagi terkait dengan hukum berdakwah, maka subjek dakwah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah setiap muslim dan muslimat, yang kedua adalah setiap organisasi. Saya akan menjelaskan tentang setiap muslim dan muslimat. Sebenarnya setiap muslim dan muslimat yang sudah dewasa berkewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Adapun yang berbalik atau masih anak-anak perlu dilatih oleh orang tuanya untuk mengajak orang lain dalam kebaikan, walaupun dia belum wajib melaksanakannya. Yang kedua adalah setiap organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan dapat digolongkan dalam organisasi dakwah, dimulai dari kelompok yang berskala kecil seperti takmir masjid hingga berskala nasional bahkan internasional seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Selain subjek dakwah terdapat kompetensi dakwah yang pada dari misalnya tidak menjadi tidak. Yang pertama adalah kompetensi dasar, kedua kompetensi keahlian, dan ketiga adalah kompetensi penunjang. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dai, kompetensi dasar, kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap dai dakwah, kompetensi yang dimaksud pada organisasi antara lain. Yang pertama adalah bisa membaca Al-Quran dengan yang kedua adalah memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah memahami ajaran Islam. Yang keempat adalah bertauhid dan beristiqomah dalam ketakwaan serta menjaga sholat. Yang keempat tentunya berakhlak. Yang kelima adalah jujur, sabar, dan bertawakal kepada Allah SWT. Yang kedua adalah kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian yang dimaksud adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pejabat dakwah atau dai. Kompetensi yang dimaksud adalah bisa mengenal, yang dimaksud adalah menyampaikan pesan dakwah dan ilmu yang merupakan pengembangan materi dakwah. Seperti seorang dai harus memahami ilmu dakwah, harus memahami dakwah, serta dapat menggunakan bahasa dengan baik dan dapat memahami yang dapat diterima oleh kesalahan dakwah. Dan adalah kompetensi penunjang. Jadi kompetensi penunjang adalah dapat seorang dai dapat memahami dakwah. Ada seorang dai yang bisa menciptakan suasana hubungan psikologi antara hati dan pikiran melakukan dengan kesalahan.
Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang media dakwah. Media dakwah adalah alat untuk menjadi saluran yang dapat menghubungkan diri dengan umat. Dua elemen yang bisa merupakan umat dari dalam perangkat dakwah. Ada oleh dia yang sangat strategis dijadikan sebagai media dakwah. Dalam dunia modern sekarang, antara lain ada tiga. Yang pertama adalah media elektronik, yang kedua media cetak, yang ketiga adalah media ini. Saya akan menjelaskan tentang media elektronik. Media elektronik meliputi televisi, radio, film, telepon, dan lain sebagainya. Media elektronik tersebut punya jangkauan yang sangat luas, mendunia, dan sangat cepat menjadi sasaran dakwah. Media yang digunakan secara maksimal untuk menjurnalisir gerakan dakwah di semua lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah media cetak. Media cetak meliputi buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Media cetak adalah media dakwah yang selamanya terutama oleh para mujahid dakwah terletak di Timur Tengah. Namun media cetak di segala zaman, mulai dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Yang ketiga adalah media ilmu budaya. Media ilmu budaya adalah sebagai media dakwah yang tidak boleh bertentangan dengan akidah, ibadah, dan akhlak. Dan tidak boleh menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti kita ingin menjadi adalah kita menjadikan lagu-lagu yang benar-benar Islam atau menggunakan alat-alat seperti rebana, gendang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kaidah-kaidah Islam. Dan tentunya yang penyanyi adalah yang beragama Islam. Yang ketiga adalah dakwah. Dakwah merupakan alat yang sangat menentukan pelajaran dan efektivitas kegiatan dakwah karena dia berkaitan dengan instruksi tentang dakwah yang lain. Dan idealnya adalah dakwah yang bersifat orientasi. Perlu adanya semacam bangunan di mana pengadaan dana dakwah apabila dakwah dilaksanakan secara organisasi, maka diperlukan pendirian bangunan dengan proses di mana pendirian bangunan dapat dikelola dan dikembangkan secara syar'i untuk kepentingan dakwah, dakwah pendek, dakwah menengah, dan jangka panjang. Untuk sumber-sumber dana dari bangunan, sumber dana bangunan yang ada diperoleh dari ketika mendata para muslim yang kaya raya dan ekonomi menengah. Yang kedua melalui zakat dan sedekah. Yang ketiga adalah melalui pemerintah ataupun perusahaan swasta yang menyumbangkan sebagian dananya kepada bangunan. Itu saja penjelasan dari saya tentang problematika kompetensi publik dakwah, media, dan dana dakwah. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada saudara Diki Syahrul yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya kita serahkan kepada pemateri kedua, yaitu saudari Fiah Wahyu Ningtyas. Pada saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini saya akan menyampaikan materi tentang problematika kristenisasi. Jadi, kristenisasi apa? Kristenisasi adalah suatu gerakan keagamaan untuk mengkristenkan umat manusia secara besar-besaran yang
berdasarkan kesepakatan para uskup. Kristenisasi merupakan program yang dibiayai dengan dana yang luar biasa besar dari negara-negara yang menyetujui program kristenisasi. Jadi dalam kristenisasi ini ada program jangka panjangnya yang diberi keputusan dari Dewan Gereja Indonesia di Jakarta. Jadi program kristenisasi ini hampir di seluruh dunia, terutama di negara-negara muslim itu ada. Mereka tuh mempunyai tujuan. Tujuannya itu jika dunia ini akan damai apabila seluruh dunia berhasil dikristenkan. Inilah yang menjadi tujuan utama umat Kristen. Kemudian untuk mengkristenkan seluruh umat di Indonesia ini didukung oleh negara-negara yang sangat kuat seperti Amerika dan Inggris dan lain-lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, mereka akan diberikan mudah untuk mendapatkan dana setiap saat dari Amerika. Kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan oleh gereja dalam menginstruksi seluruh umatnya. Yang pertama itu keluarga berencana. Jadi bagi umat Kristen itu dilarang untuk melakukan keluarga berencana. Jika mereka melakukan keluarga berencana, mereka dianggap membunuh umatnya dan kemuliaannya akan hilang dan tidak akan dicintai sama Tuhannya. Kemudian yang kedua, keluarga berencana bagi umat Islam. Kalau bagi umat Islam itu didorong untuk melakukan keluarga berencana. Yang kita tahu populasi Islam di Indonesia ini sangat lebih besar daripada umat Kristen. Jadi untuk mencapai tujuan ini mereka mengupayakan untuk semua dokter dan perawat di seluruh rumah sakit ini orang Kristen dan akan diberikan mutlak untuk mengelola kontrasepsi bagi orang Muslim. Kemudian yang ketiga, keinginan orang Kristen yang miskin untuk mempunyai banyak anak sangat didukung dan akan dibantu diberi fasilitas yang baik secara material dan maupun moral, dan akan diberikan kesempatan kerja bagi orang-orang Kristen dan menolak dan membatasi ketat kesempatan kerja bagi orang Islam. Kemudian yang keempat, diupayakan untuk seluruh dokter dan perawat merawat secara cepat dan khusus bagi pasien Kristen dan tidak dilakukan kepada pasien umat Islam. Kalau mau dilakukan pasien umat Islam maka dikenakan biaya yang mahal. Kemudian yang kelima, masyarakat Kristen harus menyediakan banyak rumah sakit sebanyak mungkin untuk mencapai tujuan di atas yang saya jelaskan. Dan masih banyak upaya-upaya yang mereka lakukan seperti memalsukan Al-Quran, seperti pendeta mengaku haji, memurtadkan kiai nama, dan lain-lain yang sebenarnya banyak kesalahan dan kekeliruan. Kemudian menurut Muhammad Nasir, seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia, Muhammad Nasir merasa resah dengan kegiatan penginjilan yang dilakukan oleh orang Kristen. Keresahan ini muncul karena kegiatan penyebaran agama Kristen di Indonesia sudah melewat batas kewajarannya. Jadi sudah melanggar keputusan Menteri Agama nomor 77 tahun 1978 dan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri nomor 1 tahun 1979. Jadi Muhammad Nasir memandang kegiatan kristenisasi dalam bentuk
diakonia dan peace aggression perlu dihentikan dan harus melakukan beberapa pencegahan kristenisasi, yaitu umat Islam harus berpegang teguh kepada tali agamanya dan tidak mudah bercerai-berai dengan mempelajari, memahami, dan mempraktekkan ibadah dan seluruh syariat Islam selama secara berjamaah akan menjadi konsolidasi umat berjalan sempurna dan membentuk gerakan umat Islam untuk menghadapi berbagai serangan dan kristenisasi. Sumber yang saya dapatkan ini ada 3 dari penelitian skripsi yang ditulis oleh Isti Dwi Pratiwi, dan yang kedua dari blog Nurbaitistala yang berjudul Orientalisme dan Gerakan Kristenisasi. Kemudian sumber yang ketiga saya dapat dari penelitian skripsi yang ditulis oleh Novi Setiani yang berjudul Muhammad Nasir dan Upaya Mengatasi Kristenisasi di Indonesia. Sekian dari saya penyampaian materi. Saya selanjutnya kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita serahkan kepada materi C yang akan disampaikan oleh Saudari Fatika Sari. Oke, persilahkan. Menyajikan solusi dakwah kini dan akan datang. Yang pertama, yang A, problematika dan subjek dakwah dan dakwah. Solusinya yang pertama yaitu perlu ada pengkaderan ini. Yang B, solusi dakwah kini dan akan datang. Yang A, problematika kompetensi subjek dakwah, media dan sarana dakwah. Solusinya yang pertama yaitu perlu ada pengkaderan yang serius untuk memproduksi juru dakwah dengan pembagian kerja yang rapi. Kedua, setiap organisasi Islam yang berminat dalam tugas dakwah perlu membangun laboratorium dakwah. Yang ketiga, proses dakwah tidak boleh lagi terbatas pada dakwah bilisan, tapi harus diperluas dengan dakwah bil hal hitbah atau lewat lisan, bil hikmah atau dalam arti politik, dan bil ikhtiar dalam atau ekonomi. Keempat, media massa cetak dan terutama elektronik harus diperkirakan sekarang juga. Media elektronik yang dapat menjadi wahana atau sarana dakwah perlu dimiliki oleh umat Islam. Yang B, kristenisasi. Solusinya yang pertama itu pengiriman tenaga dari Dewan Dakwah Islamnya Indonesia ke daerah-daerah yang sering dididikan target kristenisasi. Kedua, membentuk kesatuan opini dan gerakan umat Islam menghadapi berbagai serangan dan manuver Kristen dan kristenisasi. Ketiga, menanamkan perasaan yakin dan bangga dengan ajaran Islam yang diridhoi Allah dalam diri umat, serta tidak minder menghadapi orang Kristen dan kaum kafir lainnya. Itulah solusi yang saya dapatkan. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Sundari Fatika Sari yang telah menyampaikan solusi dari materi pertama dan kedua. Selanjutnya kita serahkan kepada Saudara Wahyu Amin yang akan menyampaikan kesimpulan dari semua materi ini. Oke, kepada Saudara Wahyu Amin dipersilakan. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Kesimpulan dari poin pertama yaitu problematika kompetensi subjek dakwah, media dakwah, dan sarana dakwah. Subjek dakwah yaitu tadi
Setiap muslim dan setiap muslimat yang sudah dewasa berkewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Adapun yang belum balik perlu dilatih oleh orang tuanya untuk mengajak orang lain pada kebaikan, walaupun dia belum wajib melaksanakannya. Yang dimana dia harus menguasai 3 tahapan, yaitu pertama kompetensi dasar, di antaranya bisa membaca Al-Quran dengan fasih, memahami Al-Quran sunnah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad, dan memahami pokok-pokok ajaran Islam dan lain-lain. Kedua yaitu kompetensi kalian, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk berdakwah. Ketiga, kompetensi pendidikan yaitu memahami psikolog sebagai dakwah yang dimana dia bisa menciptakan suasana hati dan pikiran yang aman untuk seorang dakwah. Jadi dakwah yang dimana sebagai alat untuk berdakwah yaitu dengan media elektronik, media cetak dan media seni budaya. Maksudnya media seni bukan menggunakan patung atau gambar makhluk hidup. Dan dakwah yang dimana untuk menentukan dakwah karena yang berkaitan dengan subsub sistem dakwah yang lain. Dan idealnya kegiatan dakwah yang bisa berorganisasi perlu adanya semacam bank. Poin 2 yaitu problematika kristensitas. Kita tahu bahwa kristensitas adalah suatu gerakan atau paham atau doktrin keagamaan untuk mengisahkan umat manusia secara besar-besaran dengan suatu sistem yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para uskup yang dibiayai dengan dana yang luar biasa, besar, dengan tujuan untuk menghancurkan umat Islam. Dengan upaya yang mereka lakukan adalah dengan membuat surat-surat palsu yang ada tentang Al-Quran, juga membuat buku-buku yang berisi tentang kesehatan terhadap Al-Quran dan hadis, dan dia telah mengambil dirinya haji dan memudahkan kegiatan nama. Sebagai umat Islam, kita harus membandingkan diri kita dengan cara yaitu umat Islam harus berpegang teguh pada agamanya dan tidak mudah bercerai dengan mempelajari, memahami dan mempraktikkan ibadah dan seluruh syariat Islam secara berjamaah akan menjadikan konsolidasi umat berjalan sempurna dan membentuk gerakan umat Islam untuk menghadapi berbagai serangan dan manufaktur kristenisasi. Poin 3 yaitu menjadikan solusi dakwah ini dan akan datang. Pemanfaatan teknologi dalam pemenuhan kebutuhan spiritual tersebut terus mengalami perkembangan dalam eksistensinya sebagai konsekuensi modernisasi zaman, yaitu dengan dakwah iman atau berdakwah dengan menggabungkan unsur hiburan atau menggunakan sebagai kemasan dakwah di televisi merupakan salah satu warna dari perkembangan media dakwah melalui pemanfaatan teknologi komunikasi massal. Menselaraskan model yang modern dalam pemasaran dakwah iman yang tetap bersikap konsisten terhadap negara-negara Islam adalah sikap yang bijak. Usaha yang bijak sebagai solusi dalam menyikapi dilema tersebut adalah memposisikan dakwah iman sebagai model dakwah yang berwibawa, yang memiliki keagungan dalam performance, konsisten terhadap tujuan dalam dakwah, serta mengedepankan profesionalisme bagi para dai serta elemen yang terlibat dalam. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Terima kasih juga kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga para pendengar bisa memahami semua dengan baik. Untuk menutup meeting kali ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.